Malam itu, hujan rintik-rintik turun, membasahi halaman rumah. Wahyudi duduk di ruang tamu, mengenakan kaos santai dan celana pendek, menikmati secangkir teh hangat. Istrinya, Rina, sedang bertugas keluar kota selama beberapa hari, meninggalkannya hanya berdua dengan mertuanya, Sinta. Sinta adalah wanita paruh baya yang masih tampak anggun. Dengan rambut yang selalu tertata rapi dan sikap yang lembut, ia selalu membawa kehangatan dalam rumah ini. Namun, ada sesuatu dalam caranya berbicara dan menatap yang kadang membuat Wahyudi merasa berbeda. Sinta keluar dari dapur, membawa sepiring pisang goreng yang masih mengepul. Ia mengenakan daster panjang berwarna ungu yang membentuk siluet tubuhnya dengan anggun. Senyumnya mengembang ketika ia menatap menantunya. "Mas Wahyudi, kok sendirian aja di sini? Sepi ya?" katanya seraya meletakkan piring di meja. Wahyudi tersenyum kecil, mengaduk tehnya perlahan. "Iya, Bu. Biasanya kalau Rina di rumah, ada saja obrolannya. Kalau sendirian begini, rasanya beda." Sinta duduk di kursi sebelahnya, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kalau gitu, biar ibu temani. Gak enak kalau rumah terlalu sepi. Lagi pula, kapan lagi kita bisa ngobrol berdua begini?" Suaranya terdengar lembut, hampir seperti bisikan. Wahyudi tertawa kecil. "Iya juga sih, Ibu. Biasanya kalau ada Rina, saya jarang punya waktu buat ngobrol santai sama Ibu." Sinta mengambil satu pisang goreng, meniupnya perlahan, lalu menggigitnya dengan gerakan yang anggun. Dulu waktu masih muda, ibu juga sering nunggu suami pulang kerja sambil minum teh begini. Rasanya nostalgia. Wahyudi mengangguk, mencoba menghindari tatapan mertuanya yang terasa begitu dalam. "Pasti banyak kenangan ya, Bu?" Sinta tersenyum samar. "Banyak sekali. Termasuk kenangan tentang bagaimana seorang pria harus diperlakukan di rumah agar betah." Wahyudi merasakan hawa hangat di wajahnya. "Ibu ini ada-ada saja." Sinta hanya tersenyum, menyandarkan punggungnya di sofa. "Mas Wahyudi ini laki-laki yang baik, bertanggung jawab, penyayang. Tidak heran kalau Rina sangat mencintaimu." "Terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan yang terbaik sebagai suami." Sinta menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. "Andai saja waktu bisa diputar," katanya lirih. Wahyudi menatapnya, bingung dengan maksud ucapan itu. Namun, sebelum ia sempat bertanya, Sinta sudah berdiri. "Sudah malam, Mas. Jangan tidur terlalu larut ya," katanya sebelum berjalan menuju kamarnya. Wahyudi hanya bisa menghela napas, menatap punggung wanita itu yang perlahan menghilang di balik pintu kamar. Ada sesuatu dalam suasana malam ini yang membuatnya sulit tidur. Sesuatu yang tak ingin ia akui, tapi tak bisa ia abaikan. Malam semakin larut, tapi Wahyudi masih duduk di ruang tamu, menatap sisa teh di cangkirnya. Hujan sudah reda, menyisakan suara tetesan air yang jatuh dari atap ke tanah. Udara terasa dingin, tapi ada sesuatu yang membuatnya justru merasa hangat atau mungkin gelisah. Tiba-tiba, pintu kamar Sinta terbuka perlahan. Wanita itu muncul lagi, kini dengan rambut yang dibiarkan tergerai. "Mas Wahyudi belum tidur?" tanyanya dengan suara lembut. Wahyudi tersenyum tipis. "Belum ngantuk, Bu." Sinta berjalan mendekat, kali ini duduk di ujung sofa yang sama dengannya, tapi tetap menjaga jarak. "Terlalu banyak yang dipikirkan." "Mungkin," jawab Wahyudi singkat. Sinta tertawa kecil, lalu menatapnya dengan mata yang berbinar dalam cahaya lampu temaram. "Kalau ada yang mengganggu pikiran, cerita saja. Kadang, ngobrol bisa bikin hati lebih tenang." Wahyudi menghela napas, mencoba meredakan perasaan yang entah mengapa terasa campur aduk. "Nggak ada yang khusus, Bu. Mungkin cuman merasa aneh aja. Biasanya kalau Rina nggak ada, rumah jadi sepi banget."
Sinta mengangguk pelan. Iya, aku juga merasa begitu. Rumah ini jadi terasa lebih sunyi. Ada jeda sejenak. Angin malam berhembus melalui celah jendela, membuat tirai bergerak perlahan. Mas Wahyudi, panggil Sinta tiba-tiba, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Ya Bu, Sinta menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Pernah nggak merasa ada sesuatu yang ingin dikatakan, tapi rasanya sulit untuk diucapkan? Wahyudi menelan ludah, merasa pertanyaan itu seolah diarahkan langsung kepadanya. Mungkin semua orang pernah merasakan itu. Sinta tersenyum samar, lalu menundukkan kepalanya sedikit. Kadang ada hal-hal yang lebih baik disimpan dalam hati, iya? Wahyudi tidak langsung menjawab. Ia tahu arah pembicaraan ini mulai terasa berbeda, tapi ia juga tidak ingin bersikap berlebihan. Ia menghormati Sinta sebagai ibu mertuanya, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada sesuatu yang terasa berbeda sejak Rina tidak ada di rumah. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Mungkin begitu, Bu. Kadang, kata-kata justru bisa membuat sesuatu jadi lebih rumit. Sinta tertawa kecil, lalu bangkit berdiri. Mas Wahyudi memang bijak. Sudah malam, lebih baik tidur. Besok masih ada hari yang panjang. Wahyudi hanya bisa tersenyum kecil. Iya, Bu. Selamat tidur. Sinta berjalan menuju kamarnya lagi, kali ini tanpa menoleh. Tapi sebelum pintu tertutup, ia berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Selamat tidur, Wahyudi. Mimpi yang indah. Dan malam itu, Wahyudi tahu bahwa tidurnya tidak akan pernah terasa sama lagi. Pagi datang dengan lembut, disertai cahaya matahari yang menembus jendela. Wahyudi terbangun lebih awal dari biasanya, tapi pikirannya masih berkabut. Malam tadi terasa berbeda. Ada sesuatu dalam cara Sinta berbicara dan menatapnya yang membuatnya terus memikirkannya. Saat ia keluar dari kamar, aroma kopi dan roti panggang sudah menyambut dari dapur. Sinta, dengan dasar bermotif bunga yang sederhana, tampak sedang menuang kopi ke cangkir. Rambutnya diikat rendah, memberikan kesan santai tapi tetap anggun. Pagi, Mas Wahyudi, sapanya sambil tersenyum. Bangun cepat sekali hari ini. Wahyudi menarik kursi dan duduk di meja makan. Iya, Bu. Mungkin karena tidur saya tadi agak berbeda. Sinta tertawa kecil, lalu meletakkan secangkir kopi di depannya. Berbeda gimana? Tanyanya dengan nada menggoda. Wahyudi tersenyum tipis, mengaduk kopinya perlahan. Gak tahu. Mungkin karena kepikiran obrolan tadi malam. Sinta duduk di kursi seberangnya, menyesap kopinya dengan anggun. Obrolan yang mana? Tanyanya, seolah tak mengerti. Wahyudi menatapnya sekilas, lalu menggeleng sambil tersenyum. Gak apa-apa, Bu. Sinta meletakkan cangkirnya, lalu menopang dagunya dengan satu tangan. Mas Wahyudi ini selalu menarik, diam tapi penuh misteri. Pantas Rina sangat mencintaimu. Wahyudi mengalihkan pandangan, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul lagi. Ibu ini ada-ada saja. Sinta tersenyum, lalu bangkit dari kursinya. Mas Wahyudi, hari ini ada rencana kemana? Atau mau di rumah saja? Kayaknya di rumah aja, Bu. Ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Sinta mengangguk pelan, lalu mendekat sedikit. Kalau begitu nanti siang kita makan siang bareng ya. Biar nggak terasa sepi. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Wahyudi harus mengatur napasnya sebelum menjawab. Baik, Bu. Sinta tersenyum puas, lalu berbalik kembali ke dapur. Dan Wahyudi hanya bisa menatap keluar jendela, bertanya-tanya, bagaimana ia bisa menjalani hari ini dengan tenang. Hari itu berjalan seperti biasa, atau setidaknya Wahyudi berusaha meyakinkan dirinya begitu. Namun, ada sesuatu yang membuatnya lebih berhati-hati dalam bersikap.
Ia tetap sibuk dengan pekerjaannya di ruang kerja, sesekali menghela napas ketika pikirannya melayang pada kejadian semalam. Menjelang siang, suara lembut Sinta terdengar dari luar ruangan. "Mas Wahyudi, makan siangnya sudah siap." Wahyudi menutup laptopnya dan berjalan ke ruang makan. Di meja, hidangan sederhana tersaji dengan rapi, sayur bening, tempe goreng, dan ikan bakar. Aroma masakan itu membuatnya sadar betapa ia merindukan masakan rumah, sesuatu yang biasanya disiapkan oleh Rina. Sinta duduk di seberangnya, menatapnya dengan senyum hangat. "Makan yang banyak ya, biar gak sakit." Wahyudi mengangguk. "Terima kasih Bu, masakannya selalu enak." Sinta tertawa kecil. "Ah, Mas Wahyudi bisa saja. Dulu Rina juga sering bilang begitu. Tapi setelah menikah, dia jarang di rumah, ya?" Wahyudi menghela napas. "Iya, tugasnya memang sering keluar kota. Tapi saya paham, itu bagian dari pekerjaannya." Sinta mengaduk nasinya pelan. Ibu juga pernah mengalami hal yang sama dulu. Saat almarhum suami sering dinas keluar kota, rasanya rumah jadi terasa kosong. Kadang ada perasaan sepi yang sulit dijelaskan. Wahyudi mengangguk pelan. "Saya bisa mengerti, Bu. Tapi saya selalu berusaha mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat." Sinta tersenyum samar. "Iya, Mas Wahyudi memang tipe pria yang bertanggung jawab. Pantas Rina percaya sepenuhnya padamu." Obrolan mereka terus berlanjut dengan santai, membicarakan hal-hal ringan tentang keluarga dan kehidupan. Meskipun ada momen-momen di mana Sinta berbicara dengan nada yang lebih lembut dari biasanya, Wahyudi tetap menjaga sikapnya. Selesai makan, Wahyudi membantu membereskan meja, meski Sinta menolak dengan halus. "Biar ibu saja, Mas Wahyudi kan sibuk, gak usah repot-repot." Namun, Wahyudi tetap membantu, lalu segera kembali ke ruang kerjanya. Ia sadar bahwa dirinya harus menjaga batas, bukan hanya demi Rina, tapi juga demi menjaga keharmonisan keluarga. Dan sore itu, ketika ia melihat Sinta duduk di teras sambil menatap langit, Wahyudi hanya bisa berharap bahwa perasaan sepi yang dirasakan wanita itu suatu hari akan menemukan jawaban yang lebih baik daripada sekadar kebersamaan yang menggantung dalam diam.